Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang penyebab kegagalan dalam budidaya ikan lele atau usaha budidaya ikan lele. Apa sih faktor dan penyebab kegagalan dalam budidaya ikan lele itu? Sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, biasanya dalam tahapan budidaya ikan lele atau pembenihan ikan lele ya, biasanya kawan-kawan itu sering sekali mengalami yang namanya itu proses dalam melaksanakan apa ya istilahnya itu usaha tersebut ya. Terkadang ada suatu masalah di dalam budidaya ataupun pembenihan itu ya. Setelah teman-teman sudah melewati proses-proses tersebut, teman-teman pasti kan sudah waktunya untuk menjual hasil panen ataupun hasil bibit teman-teman ya. Tapi setelah teman-teman jual itu teman-teman belum mendapatkan hasil dari apa yang teman-teman kira itu sudah apa ya istilahnya tidak kurang pas lah, kurang sesuai dengan apa yang teman-teman usahakan atau tidak sesuai istilahnya itu apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman merasa rugi. Apa sih penyebab kerugian tersebut dalam budidaya ikan lele? Sebenarnya dalam budidaya ikan lele itu banyak sekali faktor-faktor atau penyebab kegagalan ataupun kerugian dalam budidaya ikan lele ya. Yang pertama adalah teman-teman tidak mencatat setiap pengeluaran belanja atau pembelian pakan atau obat dari mulai pertama sampai siap jual itu teman-teman tidak pernah mencatat. Jadi teman-teman asal beli saja dan tidak pernah memperkirakan nanti hasilnya berapa, tidak pernah memberikan seperti itu ya. Jadi teman-teman itu biasanya itu memperkirakan kalau ikan atau benih ikan teman-teman itu sudah waktunya siap dijual baru menghitung. Itu teman-teman saya anggap itu kesalahan pertama ya, biasanya sering sekali seperti itu. Lalu yang kedua adalah minimnya pengetahuan ataupun istilahnya itu kurang paham atau minimnya pengetahuan mengenai tentang budidaya ikan lele. Jadi teman-teman itu juga sangat mempengaruhi sekali karena biasanya teman-teman bilangnya itu iseng-iseng atau mencoba ya. Jadi iseng-iseng atau mencoba ataupun buat sampingan, tapi ternyata setelah disurvei itu teman-teman itu niatnya itu usaha, tapi dalam usaha tersebut itu teman-teman istilahnya itu bertanggung. Terkadang sudah siap uangnya tapi belum siap tenaganya, terkadang sudah siap tenaganya tapi belum siap uangnya. Itu yang menjadi suatu kendala dalam budidaya ikan lele, itu yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya ikan lele. Lalu apa sih faktor atau penyebab kegagalan budidaya ikan lele? Yang sering sekali ditanyakan teman-teman itu adalah mengenai tentang keluh kesah mengenai pakan. Karena biasanya teman-teman itu dalam budidaya ikan lele, teman-teman itu selalu mengeluh dengan yang namanya itu pemberian pakan yang terlalu over ataupun setelah dipanen itu tidak sesuai apa yang kita berikan ya. Jadi kita lah ataupun rugi. Penyebab dari pemberian pakan yang berlebihan ataupun tidak ada takarannya itu pun sangat disayangkan ya. Menurut saya jika teman-teman ini niatnya untuk usaha ya, jika teman-teman niatnya untuk usahakan perlu dicatat yang pertama. Yang kedua adalah diniati dan ada modal ya. Yang ketiga adalah kita harus memperhitungkan ataupun kita harus memahami terlebih dahulu apa yang kita akan jalankan. Itu adalah kunci sukses dalam budidaya ikan lele teman. Lalu saran dan tips supaya budidaya ikan lele itu tidak gagal, itu saran saya, jika memang teman-teman itu niatnya itu ingin usaha tapi belum mempunyai apa ya istilahnya itu pengalaman,
teman-teman bisa membeli sedikit saja 500 ekor, jangan banyak-banyak. 500 ekor benih ikan lele nanti teman-teman kembangkan, besarkan ya. Yang penting teman-teman itu bisa membuat benih ikan lele 500 ekor itu apa ya istilahnya itu, mengurangi kanibalisme dan panennya itu cepat. Coba teman-teman budidaya ikan lele 500 ekor itu dalam waktu 2,5 bulan dengan ukuran 46 ataupun 35 ya. 2,5 bulan itu harus panen. Gimana caranya supaya harus panen? Teman-teman nanti akan memikirkan sebuah pakan ataupun pemberian pakan itu jam berapa dan berapa kali, pasti seperti itu ya. Nanti jawabannya adalah untuk pemberian pakan, teman-teman itu usahakan setiap memberikan pakan terhadap benih ikan lele ataupun lele konsumsi, usahakan berikan 3 kali sehari ya, ataupun kalau untuk benih 4 kali, bahkan kalau untuk saya sendiri kadang 5 kali ya. Kenapa saya memberikan 5 kali? Karena pagi, siang, sore, malam itu ya teman-teman. Kenapa saya sering sekali memberikan pakan pada benih? Karena benih itu pertumbuhannya cepat dan saya sering sekali bahas mengenai tentang kocoran ini ya. Jadi tidak mempengaruhi kondisi amoniak dalam dasar kolam ya. Jika teman-teman sudah mahir atau bisa berhasil dalam 500 ekor tadi, teman-teman bisa mengembangkan ya. Nanti teman-teman akan mengalami yang namanya benih ikan lele menggantung, sakit aeromonas, terus kena jamur, nanti pasti akan mengalami. Nanti teman-teman akan mencoba menggali apa obat-obat dari penyakit tersebut. Setelah teman-teman berhasil untuk menggali obat ataupun cara-cara menghilangkan benih ikan lele yang sakit itu, cara menyembuhkannya, nanti teman-teman bisa memperbanyak lagi budidayanya. Menurut saya, pengalaman saya dulu itu begitu teman-teman. Sampai sekarang terkadang teman-teman banyak sekali juga yang istilahnya itu gagal dalam usaha itu karena setengah-setengah lah. Padahal sudah jalan, sudah punya pengalaman, sudah punya modal, sudah punya istilahnya tenaga, sudah ada waktu lah istilahnya. Tapi teman-teman itu terkendala pada pertengahan jalan karena bosan lah. Biasanya tuh dikarenakan bosan. Sudah setengah jalan, sudah mempunyai pengalaman, sudah mahir istilahnya tuh. Tapi terkendala sifat bosan. Terkadang teman-teman seperti itu. Coba hilangkan sifat bosan dan malas tersebut ya. Karena dalam budidaya ikan lele, teman-teman itu sebenarnya enak-enak saja lah. Bisa santai-santai aja, nggak perlu se-ekstrim kita jagain kolam terus, nggak perlu. Karena kecuali untuk benih ya, jika teman-teman untuk tahapan belajar untuk benih ikan lele itu perlu dijaga. Itu untuk tahapan belajar, tapi jika teman-teman sudah bisa tinggal pergi. Kalau baru belajar pembenihan kok tinggal pergi ya kacau. Nanti saya akan coba membahas mengenai tentang benih itu perawatannya seperti apa. Buat teman-teman yang ada yang ingin tanyakan mengenai tentang budidaya ikan lele, silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe video saya, dan jangan lupa share ke media sosial jika video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ada sedikit tambahan, jika teman-teman ingin budidaya ikan lele dan berhasil dan mendapatkan untung yang lumayan, teman-teman bisa budidaya ikan lele itu untuk konsumsi ya. Teman-teman budidaya ikan lele konsumsi sedikit saja, 1000 ekor ya, misal ingin untung dalam 1000 ekor itu, teman-teman bisa membesarkan. Setelah besar, teman-teman bisa jual dalam kondisi matang ataupun divariasikan menjadi ayam goreng, lele goreng, ataupun seperti lamongan ya, ataupun lele asap, yang banyak variasi masakan ikan lele ya. Jadi teman-teman bisa menghasilkan untung lebih lumayan lah ya. Dan untuk pemeliharaan yang sedikit, teman-teman itu jangan sampai diambil tengkulak ya. Lebih baik dijual sendiri dari tetangga-tetangga itu, supaya mengangkat harganya ya. Kalau tengkulak itu biasanya ngambilnya itu 16.000 per kilo ya. Itu sangat berat sekali buat teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman mengenai tentang budidaya ikan lele.
Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani gandeng Nusantara, salam hijau.